ketika saya melakukan pengujian yang mulia, apakah kalau difotokopi berulang kali itu watermarknya hilang dan apakah embossnya hilang? Ternyata tidak yang mulia. Jadi ini saya fotokopi berulang kali. Ternyata watermarknya ya beberapa kali berulang kali. Hasilnya ternyata watermarknya masih jelas, kemudian embossnya masih jelas. Ya, nah ini tidak terjadi pada ijazah yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo. Maka saya harus mencari foto yang kurang lebih mendekati. Ternyata dari Pak Joko Widodo mantan presiden sulit sekali mendapatkan foto yang kurang lebih usianya sama. Itu yang ada di foto itu bukan Joko Widodo yang menjadi presiden RI ke-7. Saya harus menggunakan kalimat saintifik. Tadi saya sudah membuat hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 mengatakan bahwa foto yang ada pada ijazah seseorang bernama Joko Widodo itu sama dengan foto dari mantan presiden Joko Widodo. Ternyata Bayesian membuktikan sebaliknya. Bayesian membuktikan bahwa ada perbedaan sebesar 86,6%. Dan sini disimpulkan bahwa H0 atau hipotesis 0 patah. Yang tegak adalah hipotesis 1 secara saintifik. Artinya bahwa foto yang ada pada ijazah Joko Widodo berbeda sebesar 86,6% dengan foto-foto mantan presiden Joko Widodo dengan Bayesian model Helix. Jadi bukan detektif tapi Bayesian. Ya, baik. Oke, lanjut. Saya punya 3 keahlian. Ya. Pertama adalah sebagai dokter saya memiliki keahlian sebagai ahli medis. Ya. Kedua, dalam pendidikan S2 saya menempuh bidang epidemiologi perilaku. Kemudian yang ketiga, untuk program S3 saya yang saya tempuh di 2 tempat, yaitu di Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran, itu saya menempuh bidang behavioral neuroscience dan neuropolitika. Ya, jadi baik. saya kompeten untuk betul. Ya. Bisa disebutkan juga mungkin pendidikannya ahli ya, mungkin untuk bisa mendukung keahlian saudara itu adalah pendidikannya S1 di mana di instansinya begitu, dan S2-nya di mana. Baik, saya menempuh pendidikan S1 kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya melanjutkan bidang epidemiologi klinis, khusus untuk epidemiologi perilaku juga di Universitas Gadjah Mada. Kemudian pendidikan S3 saya sekarang menjadi kandidat doktor. Sebentar lagi insya Allah akan doktor di 2 universitas. Yang pertama adalah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam bidang neuroscience behavioral. Yang kedua, yang program doktoral saya untuk sebagai kandidat doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, di mana saya mengkaji tentang neuropolitika. Oke, baik. Dengan izin majelis, kami akan mempertunjukkan kepada ahli bukti P8. Nah, ijazah spesimen yang dimuat oleh Dian Sandi. Silakan. Saudara ahli, saudara lihat pada foto sebelah, pada foto ijazah tersebut.
Kita lihat ya jelas. Ya. Menurut keahlian saudara sebagai dokter itu kira-kira foto tahun berumur berapa? Baik ya, kalau menilai usia dari foto ini bukan kompetensi saya, Baik. karena ini bidang telematika dan bidang digital forensik yang tentu saja 2 ahli sebelumnya sudah memberikan. Oke. Nah, keahlian saya adalah pada bidang benda hidup dari ijazah ini, Yang Mulia. Ya. Jadi ijazah ini ada 2 komponen sebetulnya. Satu komponen benda mati, yaitu ijazah itu sendiri. Kedua adalah komponen benda hidup, yaitu manusia yang memiliki ijazah, di mana tertera foto di sini. Nah, pada soal foto inilah menjadi keahlian saya. Ya, ada 3 keahlian yang saya gunakan untuk melakukan analisis pengkajian terhadap foto ini, karena masyarakat dan tentu saja pada sidang ini perlu tahu apakah foto ini pertama otentik, merupakan foto dari seseorang yang bernama Joko Widodo, yang mana namanya tertera di ijazah ini, dan apakah yang bersangkutan ini adalah otentik seseorang bernama Joko Widodo yang kita permasalahkan, yaitu yang menjadi mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi di sini saya membuat hipotesis. Hipotesis saya hipotesis 0 dan hipotesis 1 mengenai foto ini. Hipotesis 0 adalah bahwa foto yang ada pada ijazah yang diupload oleh Dian Sandi ini adalah foto yang sama dengan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. H0 ya, hipotesis 0. H1, foto yang ada pada ijazah dengan nama Joko Widodo tidak sama dengan foto yang dimiliki oleh mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, untuk itu maka saya mohon izin Yang Mulia Majelis untuk menyampaikan slide di mana sebelum sampai situ ya. Belum sampai situ. Nah, ada yang umum dulu ya kan. Saudara ahli nanti tadi kan sudah menyampaikan keahlian saudara epidemiologi perilaku dan juga peneliti neuroscience behavior ya. Bisa diterangkan ilmu ini itu bagaimana menerangkan tentang keahlian saudara di bidang epidemiologi ini ya. Terangkan sedikit aja kedua keahlian saudara itu. Iya, jadi seseorang menempuh pendidikan hingga mendapatkan ijazah. Itu semua berkaitan dengan ilmu dari seseorang akibat dari stimulus baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini secara singkat, stimulus itu didapatkan kalau kita konteksnya adalah pada ijazah adalah pada riwayat pendidikan dan pengalaman bagaimana yang bersangkutan itu menempuh pendidikan tersebut. Itulah perilaku yang kemudian saya jadikan sebagai bahan kajian. Nah, itu mendukung dari temuan, kajian atau analisis 2 bidang ilmu yang lain, yaitu telematika dan digital forensik. Oke, baik. Berlanjut ya. Saudara ahli kan juga meneliti fotonya Bapak Joko Widodo ya. Kalau saudara ahli bandingkan menurut keahlian kedokteran saudara ahli ini melakukan analisis kranial dan anatomi wajah gitu. Bagaimana penjelasan saudara ahli analisis kranial dan anatomi wajah dibandingkan antara foto yang saudara lihat di ijazah ini dengan yang saudara kenal foto yang Bapak saudara Bapak Joko Widodo? Baik, mohon izin Yang Mulia untuk supaya jelas saya membutuhkan slide saya yang sudah saya siapkan. Sudah disiapkan. Ya, silakan ada foto ada slide komparasi antara foto yang ada pada ijazah ini dengan foto-foto dari mantan Presiden Joko Widodo. Yang ini bukan, saudara, ini bukan. Slide-nya ini bukan. Ya, slide-nya itu. Jadi mohon agar dilanjut ya. Jadi saya menggunakan 2 ilmu di sini ya. Ilmu itu statis ya. Muncul ya. Oh, baik. Jadi slide yang ada komparasi foto antara foto ijazah bukan. Lanjut. Lanjut. Yang ada komparasi foto. Bawah ya. Terus lanjut. Terus. Naik lagi. Bukan itu.
delay ya. Ya, Yang Mulia izin, saya menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu Facial Action Coding System atau FACS. Ilmu ini Facial Action Coding System atau FACS ya. Ini ilmu tua, ditemukan pertama kali di tahun 1981, dan ilmu ini ilmu yang sudah established, sudah stabil, artinya digunakan oleh banyak orang, bukan ilmu baru, bukan ilmu dari saya, tapi saya sebagai user dari FACS ini. Kedua adalah ilmu matematika model Bayesian dan Monte Carlo. Untuk diketahui Yang Mulia, saya sebagai ahli epidemiologi itu adalah ilmu matematikanya kedokteran. Ilmu yang bertanggung jawab untuk menentukan akurasi dari sebuah fenomena yang ada. Dan fenomena itu kemudian diwujudkan dengan angka. Ketika tiba angka, maka sudah sulit untuk dilakukan subjektivitas di situ. Jadi saya membutuhkan kedua ilmu itu agar saya menjauh dari analisis saya, sehingga yang keluar itu adalah hasil dari Facial Action Coding System itu sendiri dan keluar dari matematika model Bayesian Monte Carlo. Jadi saya berlepas diri sehingga hasilnya apapun itu objektif. Mohon untuk lanjut Pak. Jadi yang ada komparasi foto ini sangat penting ya. Yang Mulia. Yang foto. Terus di scroll. Masih di scroll. Jadi itu benar. Lanjut. Terus lanjut. Yang ada foto komparasi. Lanjut. Lanjut yang ada fotonya, bukan. Yang ada komparasi, ada beberapa foto. Di sini, Ya, ini kan. nah, ya ini satu dulu, ya. Oke. Jadi karena spesimen yang ada ini dalam bentuk digital itu menunjukkan sebuah foto yang tidak terlalu jelas, sehingga ketika saya lakukan metode FACS, Facial Action Coding System, maupun saya hitung dengan Bayesian, itu harus dilakukan penajaman terhadap foto ini. Oleh karena itu maka saya menggunakan teknologi untuk menghilangkan noises atau bayang-bayang atau kabut, ya, ada fog, ada noise dan sebagainya, sehingga kemudian muncul foto yang lebih clear yang ada, yaitu pada foto sebelah kanan, ya. Jadi ini berbasis teknologi. Kemudian sebelum saya menggunakan foto hasil dari teknologi ini, terlebih dahulu saya kurasi dulu dengan penghitungan matematika, sebab kita tidak boleh begitu saja langsung menggunakan foto berbasis teknologi. Kita harus melakukan akurasi dulu. Maka saya lakukan akurasi. Lanjut slide-nya. Ini foto saya jadikan sebagai pegangan, ya. Oke. Foto yang sebelah kanan, bukan foto yang kabur, ya. Ya. Lanjut hasilnya. Scroll lagi. Bentar. Nah, ini ya. Jadi foto ini tidak bisa serta-merta dipakai untuk melakukan analisis, tetapi harus diuji matematika dulu. Seberapa akurat proses enhancement teknologi terhadap foto pada ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi ini. Maka hasilnya bahwa akurasi hasil teknologi untuk melakukan enhancement terhadap foto ini 93%. Dengan 93% maka kita bisa gunakan foto hasil dari teknologi tersebut untuk melakukan uji komparasi terhadap foto-foto yang saya temukan, yaitu foto-foto dari mantan Presiden Joko Widodo. Lanjut. Apa pertanyaan dulu? Lanjut ya. Ini ya. Baik. Lanjut slide-nya. Ada jeda ya, karena nggak bisa langsung situ sudah. Nah, Iya. Ada jeda. ya. Ada jeda.
Saya mencari spesimen foto Pak Joko Widodo yang kira-kira tidak lebih perbedaan usia 20 tahun dengan foto yang ada di ijazah. Dengan asumsi bahwa sesuai dengan penjelasan yang disampaikan bahwa seseorang bernama Joko Widodo yang memiliki ijazah ini ya lulus di tahun 1985, berarti kisaran usianya antara 24 sampai 25 tahun, maka saya harus mencari foto yang kurang lebih mendekati. Ternyata hasilnya dari ratusan foto yang diklaim sebagai foto dari Pak Joko Widodo mantan presiden, sulit sekali mendapatkan foto yang kurang lebih usianya sama. Karena ternyatanya ini tidak saya ungkapkan pada sidang ini karena tidak terlalu relevan, tapi saya perlu sampaikan Yang Mulia, bahwa foto-foto yang kisaran usianya 24-25 tahun itu bukan foto dari Pak Joko Widodo. Jadi banyak di internet atau di media itu mengatakan ini Pak Joko Widodo, ternyata setelah saya kurasi ternyata itu bukan fotonya Pak Joko Widodo. Jadi banyak foto yang diklaim sebagai fotonya Pak Joko. Nah, termudah yang saya temukan adalah 4 spesimen ini, di mana menurut perhitungan matematika kisaran usia dari foto-foto ini antara 39 tahun hingga 42 tahun. Artinya dengan matematika model, ketika kita komparasi antara foto yang kurang lebih berusia, yang bersangkutan yang di foto itu berusia sekitar 25 tahun, maka kita masih diizinkan oleh matematika untuk mengkomparasikannya dengan foto yang usianya sekitar 15 tahun. Bentar, Saudara Ali. Tadi kan Saudara Ali mengatakan yang Saudara ketemukan yang usia 25 tahun itu bukan. Saudara ahli bisa memberi contoh pas kejadian apa itu, pas ada yang diakui sebagai fotonya Jokowi padahal menurut Saudara ahli itu bukan, itu yang kejadian di mana itu? Tapi perilaku itu bisa kemudian dilakukan kuantifikasi, saintifikasi dengan menggunakan matematika. Jadi ketika matematika sudah hadir, sebetulnya sudah tidak ada lagi pertanyaan Yang Mulia. Karena matematika itu adalah karunia Allah yang digunakan betul-betul untuk memberikan penjelasan atas segala sesuatu secara akurat dan tidak bisa lagi diperdebatkan sebetulnya. Ya, tidak berbohong ya, matematika. Tidak bisa bohong, ya. Saudara Ali, sekarang kita beralih lagi ke topik yang berbeda ya. Saudara Ali kan pernah melakukan penelitian terhadap berbagai macam spesimen yang tadi sudah ada sneak peek-nya sedikit atas presentasi Saudara Ali ya. Kemudian Saudara Ali juga menemukan berbagai spesimen ijazah ya, dari ijazah yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehudanan UGM, terus kemudian yang spesimen yang Saudara lihat di hadapan Saudara itu, terus kemudian ada lagi yang kami tidak memperoleh image-nya, itu adalah yang versi baris krim ya. Ada versi baris krim yang gelar perkara tanggal 22 Mei itu ya. Terus kemudian ada versi Polda Metro Jaya spesimen. Terus kemudian ada lagi yang versi-versi yang nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh ahli berikutnya, itu adalah yang berhasil digali dari KPU maupun KPUD Solo. Nah, pertanyaan kami ada, apakah ahli bisa menyampaikan analisis perilaku perihal ini semua? Mungkin kalau ada slide-nya bisa sambil ditutup. Siap Yang Mulia, izin. Ya, ini masih berkaitan dengan keahlian saya Yang Mulia. Jadi mohon untuk di-scroll di awal. Jadi ini berkaitan sekali dengan ilmu perilaku ya. Setidaknya ya dari awal ya, dari awal. Nah, ya itu tuh tadi yang ada foto Dekan Kehutanan UGM. Nah, saya mohon izin karena ada sedikit kesalahan tulis, seharusnya 22 Oktober 2022 Yang Mulia. Mohon izin. Ya, jadi tanggalnya adalah 22 Oktober 2022. Di mana Dekan Kehutanan UGM Dr. Sigit Sunarta untuk yang 2022 saya izin ada typo ya, ada typo 2022 itu untuk yang pertama kalinya spesimen ijazah Joko Widodo itu muncul secara ofisial dikeluarkan oleh Dekan. Nah, ini di sini tampak sekali ada sebuah wacana perilaku, fenomena perilaku. Pertama adalah peristiwa itu terjadi setelah untuk yang kedua kalinya Pak Bambang Tri sebagai peneliti jurnalistik itu mengalami pemenjaraan ya.
tahun 2022, kemudian ditambah dengan Gus Nur mengalami pemenjaraan pada waktu itu, sehingga pada saat itu sangat viral terkait dengan ijazah Joko Widodo ini, karena dalam 2 kali persidangan yang ditempuh oleh Pak Bambang Tri sama sekali tidak keluar spesimen ijazah Pak Joko Widodo, baik dalam bentuk asli maupun dalam bentuk fotokopi. Nah, kemudian karena situasi menjadi viral, maka sepertinya Universitas Gadjah Mada UGM itu berinisiatif untuk melakukan klarifikasi. Yang pertama adalah pernyataan rektor secara naratif ya, tanpa ada dokumen, kemudian ditambahkan dengan kemunculan dari fotokopi ijazah itu untuk yang pertama kali. Nah, dari fotokopi ini, karena saya adalah selain seorang peneliti epidemiologi perilaku, saya juga meneliti biomolekuler yang mulia. Karena itu mata saya itu sangat terlatih untuk melihat barang-barang kecil. Nah, jadi ketika dokumen itu dikeluarkan oleh dekan, saya langsung melihat kepada 2 artefak di situ yang secara perilaku itu aneh. Pertama adalah ijazah itu ternyata terlipat di tengah-tengah persis. Ya, ijazah itu ternyata terlipat di tengah-tengah persis. Ya, itu ada lipatan di tengah tuh ya. Nah, lipatan ya. Lipatan. Nah, ada lipatan. Tidak mungkin orang memiliki ijazah, apalagi ijazah kelas Universitas Gadjah Mada, menyimpan ijazahnya secara terlipat. Ya, maka ketika muncul nanti ada spesimen ijazah lain yang tidak terlipat, berarti kita bisa melakukan hipotesis bahwa ada 2 varian atau ada 2 versi. Ya, pertama itu. Kemudian satu lagi artefak yang sangat mencolok di sini, ada noktah di tengah di gambar logo. Yang semula dulu ketika saya belum tahu di tahun 2022, noktah kecoklatan itu saya pikir apa tumpahan kopi atau tumpahan teh. Tapi kemudian 3 tahun kemudian ketika saya mendapatkan ijazah asli dari seseorang yang lain, almarhum Pak Bambang Budiharto, ijazah pembanding, ijazah asli, disitulah saya tahu apa arti noktah tersebut yang mulia. Ternyata noktah tersebut adalah bleberan tinta. Bleberan tinta yang berkemungkinan terjadi karena usia dari dokumen tersebut. Ini masih hipotesis yang mulia ya. Nah, kemudian yang aneh lagi yang kedua, ijazah tersebut mengapa harus diwakili oleh dekan Fakultas Kehutanan UGM? Misalnya saya saat ini pun juga membawa ijazah saya yang mulia. Kan dengan bangga saya sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada, ketika ditanya orang, jangankan ditanya, nggak ditanya pun saya bawa yang mulia kan? Karena saya bangga, jadi dengan mudah saya membawa ijazah saya untuk saya pertunjukkan kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, saya punya 3 ijazah di kedokteran di UGM. Tetapi yang bersangkutan ini menunjukkan sebuah perilaku yang tidak lazim. Setelah dari 2016 sampai 2022, kemudian yang dimunculkan malah orang lain, bukan yang bersangkutan sendiri. Jadi disitulah kemudian muncul curiosity. Itulah awal mula saya kemudian melakukan penelitian terhadap persoalan fenomena ijazah Joko Widodo ini yang mulia. Ya, nah berikutnya lagi yang menarik adalah lanjut pada kemunculan yang ketiga, ya, ada kemunculan yang kedua yaitu ijazah versi Dian Sandi Utama. Nah, ini saya bahas kepada kemunculan ijazah spesimen ijazah yang ketiga, yaitu di tanggal 22 Mei 2025 pada peristiwa presentasi atau laporan oleh Bareskrim yang mulia. Pada tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim menunjukkan 2 spesimen ijazah. Ini mungkin orang-orang tidak terlalu paham. Pada hari yang sama, Bareskrim menunjukkan 2 spesimen ijazah. Yang pertama adalah yang dimunculkan pada slide proyektor yang besar, bentuknya seperti ini. Dan kalau kita melihat 2 artefak yang tadi saya sebutkan, maka tampak kemungkinan besar yang muncul di Bareskrim ijazah yang pertama ini adalah dari sumber yang sama dengan Dekan Kehutanan UGM. Karena ada 2 artefak yang menjadi ciri khas dari fotokopi tersebut. Pertama adalah lipatan di tengah-tengah dan noktah
bleberan tinta. Nah, pada hari yang sama, lanjut, Bareskrim juga menampilkan satu ijazah lagi ini. Ijazah ini muncul di hari yang sama, di saat yang sama. Ijazah yang oleh Pak Joko Widodo dikatakan ini ijazah yang saya serahkan kepada Bareskrim, dibawa oleh adik ipar beliau. Jadi tangan yang terlihat itu adalah tangan dari adik iparnya Pak Joko Widodo, menunjukkan ada ijazah. Kita bisa melihat dengan kasat mata tanpa harus menggunakan ilmu bahwa ijazah tersebut tidak terlipat, dan ijazah tersebut tidak ada noktah bleberan tinta. Padahal pada saat yang sama ada satu varian ijazah dalam bentuk fotokopi yang terlipat dan ada bleberan tinta. Nah, ini artinya kan berarti ada dua versi ijazah nih dalam saat yang sama, Yang Mulia. Nah, ini sebagai catatan, ini perilaku lagi, Yang Mulia. Jadi saya membuat sebuah premis. Kalau Bareskrim itu mengeluarkan dua versi ijazah pada hari yang sama, maka sebetulnya Bareskrim memberikan sinyal. Saya sebagai peneliti menangkap resonansi sinyal itu. Peneliti itu nalurinya kan selalu meneliti kepada setiap hal yang tidak sesuai. Maka saya tanya dalam hati saya, dalam pertanyaan ilmiah saya, apakah sebetulnya Bareskrim ini bermaksud untuk memberikan petunjuk kepada saya, hai peneliti, tolong teliti lebih lanjut dari dua spesimen yang kami dapatkan. Itu ya, Yang Mulia. Disitulah kemudian saya terus melanjutkan penelitian saya. Dan kemudian muncullah sebelum peristiwa Bareskrim 22 Mei 2025 itu di tanggal 1 April 2025. Ini juga studi perilaku lagi. Nah, ini dia. Jadi seseorang masyarakat biasa bernama Dian Sandi bisa-bisanya mendapatkan akses atas ijazah yang diklaim oleh yang bersangkutan sebagai ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Dan pada beberapa waktu kemudian ternyata itu dibenarkan oleh Pak Joko Widodo sendiri dalam satu video. Jadi Pak Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa saya sudah memberikan maaf kepada, antara lain ya, saya sudah memberikan maaf kepada Mas Dian Sandi karena telah memposting ijazah saya. Artinya Pak Joko Widodo membenarkan secara implisit bahwa apa yang diposting oleh Dian Sandi ini adalah ijazah dari beliau. Nah, ini adalah sebuah perilaku yang menurut penelitian, menurut sisi saintifik itu juga tidak sesuai. Kalau memang pada waktu itu yang bersangkutan sudah ingin waktunya untuk mengeluarkan ijazah so-called asli, yang disebut sebagai asli, dan dikeluarkan pada waktu itu senarai dengan peristiwa di mana saya dikriminalisasi, dilaporkan polisi, mengapa bukan beliau sendiri? Mengapa bukan beliau sendiri? Artinya apa? Kalau kita mau bicara dari sudut pandang heuristik, sebetulnya yang bersangkutan ini juga ragu-ragu. Ada sebuah keraguan, ada sebuah ketidakpercayaan diri. Nah, keraguan ini saya hitung lagi, Yang Mulia, dengan Bayesian, buku Jokowi White Paper, di mana itu hasil penelitian saya bersama dua teman yang lain. Jadi ternyata kenapa Pak Joko Widodo pada waktunya ijazah itu disebut asli itu muncul, kenapa bukan beliau sendiri? Bahkan pada waktu itu berkali-kali beliau mengatakan, saya akan membawa ijazah saya ke pengadilan di saat itu. Tapi ternyata sampai dengan hari ini tidak terjadi kalau juga. Kalau itu perilaku apa, Saudara Ali? Ya, itu. Yang mengatakan janji akan membawa tapi tidak pernah itu, kalau itu perilaku apa? Itu jadi memang ini saya harus mengatakan dengan bahasa harfiah. Sejalan juga, senarai juga dengan perilaku yang menjadi habituasi dari yang bersangkutan, yaitu habituasi berbohong. Ya. Kebiasaan. Oke, Saudara Ali akan. Ya, habituasi namanya. Saudara sempat Habituasi. menyebut ada ijazah, mohon izin majelis P9 yang P9 Dianalisa itu. Baik. Nah, apa yang bisa Saudara sampaikan menurut kalian, Saudara, perihal bukti P9 yang kami perlihatkan kepada Ali? Baik, izin di scroll slide. Saya ingin menunjukkan hal yang menarik pada ijazah
P9 ini yang mulia. Lanjut. Tadi sudah sudah dikoreksi. Sudah. Sudah ya. Sudah masuk ya. Terus Saya sudah Lanjut. kirimkan. Udah apa belum? Saya kirim yang terakhir tadi, yang dikirim yang terakhir. Lanjut. sudah. Terus, Sudah ya. hah? Enggak ada koreksi, ada tambahannya. Halaman berapa? Yang paling akhir. Paling akhir. Paling akhir. Tadi kelihatan Halaman Ada ijazah. halaman terakhir ada gambar ijazah. Ada, harusnya ada gambar ijazah ini. Baik, yang mulia, nggak ada ya? mungkin biasa salah. Saya mungkin menunjukkan ke depan saja Ya, yang mulia. boleh. Iya, ya. ke depan. Karena nggak ada ya, Mas? Pak. Ada ya? Yang terakhir ada tadi, yang terakhir saya kasih Zaki tadi. Kalau di sini ada nggak? Goni antem ya? Goni antem. Jadi saya mau menunjukkan sebuah perbedaan ketika kita menjalankan teknologi ya. Ya, kalau apa silakan maju. Baik, Enggak ada ya. ya. Baru diberikan. Silakan. Ya, Jadi, di depan sini Bu Dokter. ya. Panjangan ke depan. Pakai saksi. Ya, ya. Embos atau cap ceklok untuk mengunci ijazah dari rektor. Kemudian materai yang sesuai dengan Undang-Undang tahun 2013 bahwa pada tahun 1985 itu Rp500. Jadi ini, nah kemudian ketika saya melakukan pengujian yang mulia, apakah kalau difotokopi berulang kali itu watermarknya hilang? Dan apakah embossnya hilang? Ternyata tidak yang mulia. Jadi ini saya fotokopi berulang kali. Ternyata watermarknya ya, berulang kali. Hasilnya ternyata watermarknya masih jelas. Kemudian embossnya masih jelas. Ya, nah ini tidak terjadi pada ijazah yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo. Yang dimuat oleh Dian Sandi. Kita bisa melihat perbedaannya. Ya, tidak terlihat adanya watermark dan tidak terlihat adanya emboss. Ya, kemudian ketika difotokopi berulang kali, ya, seperti pada yang ada di KIP apa? KIP ya. Komisi Informasi Publik. Nah ini yang bisa melihat. Ya, ini sudah tidak ada watermarknya yang mulia, sudah tidak ada lagi embossnya. Nah, jadi kita bisa melihat, bisa melakukan pengkajian. Ini saya fotokopi dengan kertas licin yang mulia. Ya, ini watermarknya nggak ada yang mulia, embossnya juga tidak ada. Ini dilakukan pengujian dengan fotokopi. Ya, nah artinya ini jelas berbeda. Nah, ini yang mulia, izin. Itu ya. Sudah? Yang P7 itu. P7, ya. Ya. Mohon berikutnya P28. Majelis 28. Oh ya, baik. Dan P27. P27, P28. P27 dan P28. Oh, P28. Ya, Silakan. Oke, Saudara Ali. siap. Ya, saudara perhatikan, saudara mengenali itu apa itu yang kami pertunjukkan kepada saudara Ali itu apa itu? Pada P28 Ya, ada 4 foto. ya. Yang menarik adalah foto yang keempat. Oke. Yang ada nama Joko Widodo. Oke, itu yang P27. P27. P27 adalah fotokopi scan dari album alumni. Oke, jadi itu adalah sebagian adalah ekstraksi dari buku alumni ya. Baik. Oke. Perhatikan lagi foto yang di situ Joko Widodo di situ. Ya. Nah, sesuai dengan keahlian saudara perihal perilaku. Apa yang saudara Ali bisa terangkan mengenai kejadian bahwa dia itu ada di buku alumni UGM pada waktu itu buku alumni diterbitkan tahun 1988 kan sudah ada. Dicetak tahun 1988 ya. Iya. Ya, Ya. ya. Baik.
Apakah itu foto? Berarti kan sama dengan penjelasan saudara dengan foto kan? Ya, Bagaimana sekarang saudara ahli bisa jelaskan mengenai buku alumni itu? baik. Izin ditunjukkan yang ada foto perbandingan teknologi, foto foto Joko Widodo. Ya, ini mungkin bisa diperbesar. Ya, jadi ini foto yang ada di album alumni yang mulia. Ini juga sudah saya uji ya. Ternyata foto ini identik dengan foto yang ada pada ijazah. Jadi foto yang ada pada P28 ini identik dengan foto yang ada ijazah dari Dian Sandi. Ini foto identik 100%. Nah, ketika kemudian saya lakukan enhancement dengan teknologi, maka fotonya itu. Ya. Ya. Apa? Artinya ini adalah foto identik. Foto identik ya. Pertanyaan Ya. kami selanjutnya, apakah menurut ahli foto yang ada di ijazah itu diambil dari buku ini? Foto yang ada di menurut pendapat ahli, foto yang ada di ijazah itu diambil dari foto ini. Karena ini yang paling tua. Nah, Karena ini yang paling tua. Paling tua dan Bukti itu paling tua, tahun 88. Tidak ada rekayasa digital kan di situ? ya, tidak ada ya. Oke. Nah, ini foto yang sebelah kiri ya. Foto yang sebelah kiri itu identik ya, yang mulia. Ya. Izin, foto yang identik dengan yang ada pada ijazah Dian Sandi Ya. dan foto yang identik juga dengan yang ada pada album alumni. Ya. Artinya ini foto yang bersumber dari sumber yang sama. Oke, Ya. baik. Sumber yang sama. Nah, tetapi dari sisi perilaku, Ya. saya ingin menyampaikan sesuatu yang dalam bentuk kesaksian saya. Pada tanggal 15 April 2025, di mana saya hadir di Universitas Gadjah Mada bertemu dengan rektorat, di mana di situ saya dihadirkan sebagai saksi sekaligus ahli oleh TPUA, ya. Perihal data-data yang ada pada album alumni yang tidak akurat, seperti sebagaimana yang selama ini kita tahu, terutama asal SMA. Jadi pada masyarakat luas dan diakui sendiri oleh Pak Joko Widodo, beliau itu lulusan dari SMPP 40 Surakarta. Saya harus katakan SMPP 40 Surakarta dan bukan SMA 6 Surakarta yang mulia, karena pada tahun 1980 namanya masih SMPP 40 Surakarta. Nah, SMA 6 itu belakangan. Tahun 86. Ya. Di situ saya ada beberapa wartawan. Saya bertanya, mengapa di buku alumni tertulis SMA 6 Yogyakarta? Itu dua hal yang sangat berbeda antara SMA 6 Yogyakarta dengan SMA 6 Surakarta. Ada beberapa orang yang hadir di situ itu berspekulasi. Berspekulasinya mengatakan bahwa ini mungkin salah tulis atau salah ketik. Saya katakan yang mulia, UGM itu universitas besar, universitas ternama. Tidak mungkin begitu gegabah, begitu ceroboh melakukan penulisan asal sekolah yang keliru di buku alumni. Itu tidak mungkin. Jadi artinya kita bisa katakan bahwa, saya tidak mengambil simpulan apa-apa ya, Bapak pengacara, bahwa data-data yang tertulis di buku alumni ini adalah data-data real. Ya. Bahwa seseorang yang ada fotonya, kemudian ada namanya Joko Widodo, dan ada asal sekolahnya, memang sekolahnya di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Berdasarkan apa? Berdasarkan buku alumni ini. Sekali lagi bukan berdasarkan saya, tetapi berdasarkan buku alumni ini. Oke. Nah, berarti kita bisa berhipotesis bahwa ada dua Joko Widodo di sini. Kalau kita mendalilkan atau membuat ini menjadi sebuah premis. Ya. Jadi ada Joko Widodo yang sekolah di SMPP 40 Surakarta yang menjadi SMA 6 Surakarta, dan ada Joko Widodo yang sekolah di SMA 6 Negeri Yogyakarta. Yang DNA-nya berbeda. Ya, berkemungkinan. Ya. Kan nggak mungkin dia sekolah di Ya, dua ya, kota. ya, oke. Baik. Kalau gitu menurut ahli ya, saudara ahli kan juga mengikuti kasusnya juga ya. Ya. Kalau yang menurut tergugat 4 di sini itu ya telah diuji di laboratorium forensik Polri, itu spesimen yang mana? Nah, kalau yang diuji, lapor kita mengikuti
pendapat atau penjelasan dari Dirtipidum Pak Juhandani waktu itu ya. Ya. Itu kan cuma itu aja Ya. yang ada statement jelas dari kepolisian. Ya. Nah, mohon ditunjukkan spesimen ijazah yang Bareskrim. Dengan apa? Lanjut. Oh yang ini, oh ya. Atas. Satu lagi. Nah, Ya. Ah, itu yang Satu lagi, ya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh kepolisian. Karena pada waktu itu, di luar dari pengamatan orang, kecuali orang yang ahli atau jeli seperti saya, peneliti ya, sebetulnya pada hari itu Bareskrim menunjukkan 2 spesimen, bukan hanya 1 spesimen. Tapi belum ada penjelasan sampai dengan hari ini, spesimen yang mana yang diuji di lapor. Apakah spesimen yang ditunjukkan pada slide yang besar itu, ataukah spesimen yang ditunjukkan di pojok itu yang itu Pak, izin yang berikutnya. Sampai dengan hari ini belum ada kejelasan dari Bareskrim. Oke. Yang mana sesungguhnya, apakah spesimen yang pojok ini yang katanya disita oleh Bareskrim, Ya. kemudian dikembalikan, Ini yang ini nggak pernah ditampilkan di layar. nggak pernah, cuma pojok kecil begitu aja kan. Itu kan saya perbesar tuh. Oh iya. Apakah spesimen yang ditunjukkan pada slide? Oh. Ini kan masih Yang pada peserta gelar perkara. bukan presentasi. Presentasi, Iya, ya. di situ. Nah itu ya, satu tuh yang kecil itu, yang katanya diserahkan oleh adik iparnya Pak Joko Widodo, ataukah yang di atasnya? Pak, mungkin izin scroll di atasnya. Yang Iya itu. Nah, jadi ini sampai sekarang belum jelas yang mulia, yang mana yang Diakui. dilaporkan oleh Bareskrim. Karena ini dua varian yang berbeda, 2 versi yang berbeda. dari sumber yang berbeda juga ya. Iya, pasti. Oke, yang pertanyaan terakhir dari saya, Saudara Ali ya. Apa yang dimaksud dengan identik ya? Apa itu beda artinya dengan asli? Apakah itu masuk dalam keahlian saudara atau tidak? Iya, Oke. ya. Saya 15 tahun mengajar metodologi riset. Artinya kata-kata itu masuk dalam sebuah domain metodologi. Ya. Di dalam saintifik itu tidak mengenal identik untuk sebuah dokumen seperti ini. Identik itu hanya dikenal untuk menggambarkan kembar, identik. seseorang kembar, ya, kembar identik gitu ya. Berarti dia berasal dari apakah itu sperma yang sama, apakah itu ovum yang sama, menghasilkan bayi yang kembar identik. Ya. Ya. Tapi tidak pada dokumen. Jadi istilah identik itu tidak tepat diterapkan pada Pengujian. pernyataan terhadap pengujian. Kemudian yang kedua, kalau ini kita bicara tentang dokumen, maka hanya ada 2, asli atau palsu, Ya. Bukan identik. atau otentik atau tidak otentik, bukan identik. Iya, Baik. lebih baik asli atau palsu. Jadi kalau kita bicara secara dokumen, mungkin nanti dijelaskan oleh ahli yang berikutnya sebagai ahli dari administrasi publik, tidak ada kata ambigu di dalam dokumen. Kalau identik itu identik dengan apa gitu. Kalau sama-sama palsu ya dua-duanya identik palsu. Maksudnya, nah justru disitulah ilmu perilaku kemudian jadi berkata kedua hal. Satu, kenapa Bareskrim itu secara perilaku harus menampilkan 2 spesimen ijazah yang berbeda, ya kan, secara perilaku. Lalu yang kedua, mengapa Bareskrim menggunakan kata identik instead of asli atau palsu? Jadi di situ kita bisa melihat ada ambiguisitas, ada sebuah keraguan, ada kebelumjelasan dari pihak Bareskrim sendiri. Atau bisa dikatakan ada sikap melindungi. Saya tidak mau berspekulasi, tetapi untuk saintifik saya lebih berpendapat ya, opinion expert saya menyatakan bahwa Bareskrim masih belum final, masih mengalami yang disebut sebagai ambiguisitas. Maksud saya melindungi tadi mungkin bahasa yang tepat cover up gitu maksudnya. Melindungi dirinya sendiri mungkin ya, karena memang masih belum lengkap juga kan, masih belum jelas juga pada waktu itu. Karena pada waktu itu Bapak pengacara
pada tanggal 22 Mei 2025 itu dokumen-dokumen pendukung itu masih sekitar 50-an. Ya, belum Setelah 709. belum 709 dokumen, malah tambah bingung ya. Oke, baik, akan dilanjutkan. Siap. Dilanjutkan, kami lanjutkan, Bapak Hakim. Ya, silakan. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan, karena pertanyaan saya banyak, saya membagi dua tentang analisis sosok dan tentang analisis ijazah. Pertanyaan saya sebelumnya, apakah Anda melakukan dua analisa tersebut? Satu, analisa tentang sosok wajah, dan yang kedua analisa tentang ijazah. Ya. Oke, saya lanjutkan jika demikian. Kita stop ya. Pertanyaan kita stop. Embos atau cap ceklok untuk mengunci ijazah dari rektor. Kemudian materai yang sesuai dengan undang-undang tahun 2013 bahwa pada tahun 2003 ya. Jadi sesuai dengan undang-undang bahwa materai pada yang berlaku pada tahun 1985 itu Rp500. Jadi ini, nah kemudian ketika saya melakukan pengujian yang mulia, apakah kalau difotokopi berulang kali itu watermarknya hilang dan apakah embossnya hilang? Ternyata tidak yang mulia. Jadi ini saya fotokopi berulang kali. Ternyata watermarknya ya Beberapa ya kali. berulang kali. Hasilnya ini ya. Hasilnya ternyata watermarknya masih jelas. Kemudian embossnya masih jelas. Ya. Nah, ini tidak terjadi pada ijazah yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo. Yang dimuat oleh Dian. Yang bisa melihat perbedaannya, ya, tidak terlihat adanya watermark dan tidak terlihat adanya emboss. Ya, ini sudah tidak ada watermarknya yang mulia, sudah tidak ada lagi embossnya. Nah, jadi kita bisa melihat, bisa melakukan pengkajian. Ini saya fotokopi dengan kertas licin yang mulia. Ya, ini watermarknya nggak ada yang mulia. Embossnya juga tidak ada. Ini dilakukan pengujian dengan fotokopi. Iya. Nah, artinya ini jelas berbeda. Baik ahli, pertanyaan saya mulai. Saya tertarik Anda menjelaskan tentang neuroscience behavior. Nah, pertanyaan saya, jadi nanti terbagi menjadi dua, analisis sosok wajah dan yang kedua tentang analisis ijazah. Di dalam ilmu yang Anda tekuni, dalam ilmu neuroscience dan anatomi, apakah struktur tulang wajah orang dewasa itu bersifat relatif permanen atau bisa berubah tiap saat? Wajah itu ada dua yang berkemungkinan berubah maupun tidak berubah. Ya. Jadi struktur wajah itu disangga oleh sekitar 42 otot wajah dan oleh struktur tulang wajah. Ya. Nah, kalau ada seseorang yang kemudian mengalami perubahan morfologi, itu berarti terjadi sebuah cedera yang sangat serius berkaitan dengan otot yang kemudian merusak otot dan atau merusak tulang. Artinya, kalau ini terjadi secara alamiah, tidak ada perubahan. Dan itu ditunjukkan dengan beberapa artefak yang tadi saya uji dengan menggunakan facial action coding system maupun dengan Bayesian. Ya. Jadi intinya kalau ada eksiden wajah itu baru bisa berubah. Ya, betul. Baik, pertanyaan kedua. Atau operasi plastik ya. Atau operasi Ya. plastik ya. Baik, saya lanjutkan kembali ahli. Apakah jarak antar mata interorbital interorbital distance, bentuk tulang hidung, nasal bridge dan garis rahang atau mandibula dan posisi telinga itu merupakan parameter primer di dalam identifikasi wajah seseorang? Iya, betul. Jadi saya ulang kembali penjelasan saya ada di slide yang tadi Bapak izin. Yang ada perbandingan di bawah. Scrollnya di bawah. Lanjut. Nah, ya, itu yang tadi ditanyakan oleh Bapak pengacara. Ya. Jadi ada beberapa yang saya sebut sebagai artefak ya. Artefak permanen
yang tidak bisa berubah karena usia, kecuali apabila ada sebuah cedera yang serius ya. Pertama adalah interpupillary distance ya. Jadi yang permanen itu bukan orbitanya, atau orbita itu hitam mata semua itu, mata semua, tetapi sebenarnya pupilnya yang tengah hitam. Itu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah nose ya, nasal nose itu pada garis tulang ya, pada garis tulang dan pada garis cuping hidung. Itu tidak berubah. Lalu kemudian chin ya, atau dagu. Dagu. Ya. Itu kalau tidak dioperasi plastik atau tidak mengalami kecelakaan itu tidak akan berubah. Ya. Ya. Jadi pertanyaan saya perjelas, apakah parameter tersebut tidak mungkin berubah signifikan walaupun dia usianya dewasa? Tidak. 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 Baik. Saya lanjutkan. Tadi izin Bapak pengacara, tadi Ya. saya sudah buktikan juga ya. Saya sendiri kan harus keluar ya. Ya. Jadi saya buktikan dengan matematika tadi. Jadi ketika diuji dengan umur yang masih masuk range tanpa Ya. harus ada koreksi usia ini ya, itu ternyata berbeda 80%. 80%, ya. Setelah dengan yang usianya jauh, yang 54 tahun dan ada koreksi usia, ternyata juga malah lebih tinggi, lebih Malah akurat. menjauh. 92% kan akurasinya. Artinya itu menunjukkan bahwa artefak-artefak tadi itu tidak berubah karena usia. Berubah. Ya. Baik, saya lanjutkan kembali pertanyaan saya. Apakah perubahan berat badan, kemudian pencahayaan atau sudut kamera itu tidak mengubah struktur dasar tulang wajah? Tidak. Tidak. Itu akan menghasilkan yang disebut sebagai noise. Ya. Noise atau gangguan terhadap foto. Tapi ini kita kalau sudah menggunakan penghitungan matematika seperti ini kan semua noise kita hilangkan dulu. Ya. Jadi yang betul-betul dihitung itu betul-betul artefaknya. Ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apakah saudara pernah membandingkan foto yang ada pada ijazah Joko Widodo pada periode usia yang relatif dekat? Iya, paling dekat yang saya temukan di slide nomor 16, Pak. Ya. Atas ya, ke atas. Ya ini ada 4 spesimen yang paling dekat usianya, yang tidak melampaui 20 tahun ya, dan ini kita tidak perlu melakukan koreksi terhadap aging, itu yang paling dekat, dan ternyata memang 82% tadi hitungan matematikanya berbeda antara foto yang ada pada ijazah dengan foto dari Pak Joko Widodo muda. Ya. Saya lanjutkan kembali. Apakah di dalam saudara tadi melakukan penelitian menggunakan pendekatan antara lain proporsi wajah, simetri wajah, sudut mandibula dan seterusnya? Coba bisa Anda terangkan? Ya, saya malah mengundi akurat karena menggunakan matematika. Matematika ya? Dan ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah metode tersebut juga lazim digunakan di dalam identifikasi biometrik wajah secara ilmiah? Sangat lazim. Sangat lazim. Sangat lazim. Ya. Sudah biasa dilakukan di intelligence kepolisian manapun di seluruh dunia. Artinya bukan hanya saudara yang melakukan. Bukan. Ya. Dan saya di sini sebagai user ya. Saya bukan teknolognya, saya bukan yang menemukan metodenya. Saya adalah user. Ya. Nah, pertanyaan saya nomor 8 ini nanti tolong dijabarkan menjadi ABCD. Jadi begini pertanyaan saya, apakah saudara menemukan perbedaan signifikan antara foto ijazah dan foto pembanding? Dan perbedaan itu apakah meliputi satu, bentuk hidung, struktur rahang, posisi telinga, bentuk orbital mata dan sebagainya? Tolong Anda deskripsikan di sini. Ya, di slide nomor 18. Ya, itu adalah ukuran-ukuran yang kemudian oleh matematika ya masuk di dalam Bayesian Mathematics Model seperti itu. Nah ini rumus matematikanya masuk semua dan sangat panjang begitu ya, sangat teknis. Saya ringkas menjadi slide berikutnya, Bapak. Simpulannya saja ya. Jadi yang diambil adalah ukuran-ukuran yang permanen seperti itu. Kemudian hasilnya, slide berikutnya. Nah, ini hasilnya. Lanjut,
Jadi ketika kita melakukan uji diferensiasi berbasis matematika model Bayesian heuristik, didapatkan bahwa persamaan prior antara foto yang ada pada ijazah Joko Widodo ini dengan foto Presiden Joko Widodo itu ternyata perbedaannya sebesar 86,6% pada foto yang tidak dikoreksi dengan aging, dengan usia. Ketika kita melakukan koreksi terhadap aging, lanjut di slide berikutnya, ya, karena saya menguji foto ketika beliau menjadi presiden, ya, lanjut. Ya, berikutnya, foto berikutnya. Nah, ini ketika saya melakukan pengujian dari foto ijazah Joko Widodo dengan foto Joko Widodo presiden, dan kemudian ada koreksi usia, maka malah hasilnya jauh lebih berbeda lagi. Jadi, perbedaan itu sebesar 92,37%. Artinya ya sudah terbukti secara ilmiah bahwa foto pada ijazah Joko Widodo bukan foto dari Presiden Joko Widodo. Ya. Baik, Pak Di, ini pertanyaan selanjutnya. Mohon tidak betul-betul ya. Jadi kita sedang mengikuti kuliah ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat ahli tentang probabilitas bahwa kedua foto itu berasal dari orang yang sama? Probabilitasnya seperti apa? Itu berdasarkan perhitungan matematika model, probabilitasnya itu cuma 7%. 7%. Artinya foto itu memang betul-betul bukan foto Joko Widodo itu presiden. yang saya harapkan dari Anda. Ya, baik. Ya. Saya lanjutkan kembali, ahli. Di dalam ilmu kedokteran, apakah gangguan refraksi, misalkan seorang menderita rabun cegat, rabun jauh, kemudian aktimatisme, dapat tembus secara total alami seiring bertambahnya usia tanpa intervensi medis? Jadi dulu saya pakai kacamata, ketika tua saya tanpa operasi medis tiba-tiba saya jadi mata saya seperti bionik, bisa melihat. Apakah seperti itu terjadi? Ini persoalan refraksi ya. Mungkin terjadi, tetapi tidak terjadi secara konsisten seperti yang pada Pak Joko Widodo ini. Karena gini ya, saya setback kepada penjelasan saya tadi di awal sekali. Jadi pada saat kemunculan seseorang bernama Joko Widodo yang kemudian menjadi wali kota di tahun 2005, wali kota di 2010, gubernur di 2012, presiden 2014, presiden 2019, ya, itu ada sebuah kesenjangan secara kronologis kalau kita kaitkan dengan appearance, ya, seseorang yang disebut sebagai Joko Widodo. Karena pada masa sekitar 5 tahun ini saya lakukan ongoing research, sekarang sedang berjalan, antara sekitar tahun 2000 sampai tahun 2005 ada beberapa varian orang yang disebut Joko Widodo. Varian pertama, orang berambut tebal, belah tengah, kacamata, kumisan, mohon maaf ya, bibir agak tebal, gigi agak rapi begitu. Ada varian yang rambutnya tipis, belahnya pinggir, tidak berkacamata. Ada lagi varian berikutnya, berkacamata tapi tidak berkumis. Ada varian-varian seperti itu tuh ada, dan jumlahnya cukup banyak, bisa puluhan bahkan ratusan. Nah, jadi ketika kita mencoba untuk mencari sebuah justifikasi terhadap perubahan refraksi, refraksi itu menggunakan kacamata atau tidak, maka kita harus melihat dari sisi chronological time, age. Karena orang nggak bisa tidak, secara alami itu pasti berkacamata di usia 40 tahun. Nah, ketika seseorang itu kemudian pada masa mudanya itu berkacamata, lalu kemudian pada masa tuanya, di antara 40 tidak berkacamata, itu melanggar hukum natural. Karena seharusnya dia justru malah jadi presbiop. Presbiop itu kacamata karena usia dan kacamata pada saat dia muda. Kalau kita melihat selama kurang lebih 10 tahun aja Pak Joko Widodo presiden ini, bahkan membaca saja beliau tidak menggunakan kacamata baca loh.
Berarti kan ada sesuatu. Apakah sebetulnya beliau benar-benar membaca atau tidak membaca tuh gitu? Ya. Karena tidak mungkin orang berusia 40 tahun ke atas tuh nggak pakai kacamata tuh nggak mungkin, kecuali kecuali memang ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada operasi LASIK misalnya seperti itu. Tetapi yang bersangkutan kan justru malah melakukan negasi yang mulia terhadap ada kemungkinan operasi LASIK. Karena yang bersangkutan ketika ditanya oleh wartawan, kenapa Bapak tidak berkacamata lagi? Beliau menjawab, saya kacamatanya pecah dan saya tidak punya uang untuk membeli lagi. Seharusnya jawaban yang benar adalah sebagai pengusaha mebel terkenal, saya LASIK di Jepang atau saya LASIK di Amerika, itu malah bagus. Tapi kalau menjawabnya saya tidak bisa, kacamata saya pecah dan saya tidak bisa membeli lagi karena saya tidak punya uang, itu jawaban yang blunder. Pertanyaan saya lanjutkan, saya tertarik dengan jawaban Anda. Jadi artinya dia harusnya menjawab secara jujur. Nah, apakah perilaku itu seperti tadi yang saudara pelajari neuroscience behavior itu termasuk perilaku bohong? Habituasi. Ya, habituasi itu adalah sebuah perilaku yang membentuk pola konsisten. Karena memang betul ya, Yang Mulia, mohon izin ya, agak lari. Misalnya seperti kita sudah tahu semua tentang sudah tapi belum, SMK 6.000, ada investor 200 tetapi ternyata tidak ada dan sebagainya. Itu sebuah pola habituasi yang konsisten. Begini Adi, biar pernyataan saudara ini tidak dikapitalisasi negatif, saya ingin tegaskan. Artinya, apakah seorang yang menjelang tua itu cenderung memakai kacamata atau tidak memakai kacamata dengan catatan tanpa intervensi medis? Setiap orang, saya tegaskan sekali lagi, setiap orang akan mengalami perubahan refraksi di usia 40 tahun ke atas. Karena saya dulu nggak pakai kacamata, 5 tahun terakhir saya harus pakai kacamata. Karena memang itu natural. Jadi kalau ada orang yang dulu di masa mudanya berkacamata kemudian tidak berkacamata dan tidak ada penjelasan mengalami operasi refraksi, LASIK dan sebagainya, itu ada sesuatu yang melanggar hukum alam. Saya lanjutkan kembali pernyataan kepada ahli ya. Anda tadi kan membandingkan selama 10 tahun penelitian Anda waktu Pak Joko Widodo menjadi wali kota, gubernur, kemudian presiden, itu kan tidak pernah memakai kacamata ya. Lalu pertanyaan saya, secara medis apakah kecil kemungkinan orang yang sejak muda berkacamata kemudian setelah tua itu menjadi normal tanpa koreksi optik? Tanpa intervensi boleh dibilang tidak mungkin. Tidak mungkin. Secara medis itu harus ada koreksi. Makanya pertanyaan saya kan, Anda kan seorang dokter, Anda kan pakai kacamata gitu kan. Jadi harus ada koreksi secara medis ya. Tanpa itu tidak mungkin. Saya berkacamata sejak usia 15 tahun. Sampai sekarang malah nambah kan, jadi kacamata minus, bukan nggak hilang semua yang mulia. Baik, sekarang pertanyaan saya lanjutkan. Di dalam ilmu anatomi, apakah susunan gigi seseorang kemudian lengkung rahang, dental arch, dan itu merupakan struktur yang relatif permanen. Jadi tidak mungkin wajah saya bulat jadi kotak, itu tidak mungkin. Pergi ke Korea dulu operasi plastik. Jadi harus operasi atau ditabrak truk tronton, kecelakaan seperti itu. Jadi tidak mungkin berubah secara alamiah tanpa intervensi. Kita makin yakin Anda memang seorang ilmuwan, Anda seorang ahli dan peneliti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan signifikan misalkan bentuk gigi kemudian hanya yang terjadi melalui intervensi medis seperti ortodontik, treatment, pencabutan atau trauma? Apakah ada perubahan signifikan bentuk gigi? Karena misalkan saya dicabut giginya, gigi saya berubah semua jadi rapi dan sebagainya. Apakah jadi tidak rapi dan misalkan seorang giginya bagus, kemudian dicabut satu, tiba-tiba giginya jadi berantakan semua? Mungkin tidak seperti itu tanpa terjadi accident. Tolong dijawab ahli. Itu masih ada kemungkinan walaupun itu kecil tapi tetap masih ada kemungkinan. Jadi pertanyaan saya begini, secara signifikan bentuk gigi umumnya itu hanya terjadi melalui perubahan itu terjadi melalui intervensi medis. Artinya apakah
secara biasa itu bisa tiba-tiba bentuk giginya tadinya berantakan kemudian menjadi rapih, itu mungkin tidak itu? Kalau berantakan jadi rapi mungkin karena teknologi. Ya, tanpa teknologi Oh, maksud nggak saya. mungkin. Tidak. Catatan selalu ada perubahan anatomi morfologi, itu selalu harus ada intervensi. Ada intervensi, Baik itu ya. intervensi medis maupun intervensi yang terjadi karena kecelakaan dan sebagainya. Ya. Jadi nggak ada perubahan yang tiba-tiba Ya. tanpa ada sebuah intervensi Nah, apapun. ini pertanyaan saya lanjutkan. Apakah mungkin struktur gigi seseorang itu dapat berubah drastis secara alami begitu? Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Terus kemudian pertanyaan saya selanjutnya, jika terdapat perbedaan nyata antara susunan gigi Anda tadi kan melita ijazah dan foto pembanding, apakah itu menunjukkan subjek yang berbeda? Jadi pertanyaan seperti ini, jika terjadi perbedaan nyata susunan gigi antara foto ijazah dan foto pembanding, Anda kan menganalisa banyak foto tadi, Ya. ya. Apakah itu menunjukkan kemungkinan subjek itu orang yang berbeda? Saya tidak bisa menjawab Ya. sebuah pertanyaan yang akan menghasilkan sebuah jawaban spekulatif. Jadi saya jawab dengan matematika saja, Ya, Pak pengacara. Jadi saya jawab dengan matematika dan ini sangat akurat. Jadi dari angkanya ini saja, Ya. matematika berkata Ya. bahwa foto yang ada pada ijazah Ya. itu berbeda sebesar 92,37% dengan foto Presiden Joko Widodo. Nah, itu Dan ya. itu sudah sulit untuk dibantah. Itu yang ingin saya Iya. katakan. Jadi perbedaannya sangat Sangat signifikan. sampai secara matematika ya. Secara matematika, perbedaan. 92,37%. Ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan pertanyaan kembali dan ini masih pertanyaan klaster 1 yang tentang ijazah saya belum ya. Pertanyaan berikutnya, jika foto tidak konsisten secara biometrik dengan individu yang mengklaimnya, apakah dokumen tersebut secara identitas menjadi bermasalah menurut ahli? Jadi begini, jika foto yang secara konsisten jika foto yang tidak konsisten secara biometrik ya dengan individu itu diklaim bahwa itu foto saya ya, ternyata itu tidak konsisten, apakah dokumen tersebut bisa dinilai sebagai sesuatu yang bermasalah menurut pendapat ahli? Ya, saya jawab sesuai dengan domain keahlian saya. Ya. Artinya berdasarkan perhitungan matematika model epidemiologi Bayesian heuristik diketahui, dibuktikan Ya. bahwa foto yang ada pada ijazah Ya. Dian Sandi Utama dibandingkan dengan foto Presiden Joko Widodo itu berbeda sebesar 92,37%. Artinya bisa disimpulkan Ya. bahwa dua foto ini adalah dua foto orang yang berbeda. Subjek yang berbeda. Ya, dua foto subjek atau dua foto individu yang berbeda secara saintifik Secara sebesar 92,37%. Jawabannya begitu. Saudara ditanya berulang jawabannya sama. Ya, saya ingin tanya sekarang tentang ijazah. Ahli kan meneliti ijazah. Ahli juga sempat ke Ketoyan tidak? Saya tidak sempat ke Tidak Ketoyan. Tapi ahli menuliskan penelitiannya di dalam buku Jokowi Jokowi White White Paper. Paper. Benar ya? Ya. Nah, saya tanya, jika foto ijazah menunjukkan individu tanpa ciri pengguna kacamata, ya, dengarkan ini, saya ulang lagi ya. Jika foto ijazah menunjukkan individu tanpa ciri pengguna kacamata, sementara subjek lain dikenal berkacamata sejak muda, apakah ini indikator ketidakkonsistenan identitas? Kita tidak bisa melakukan penilaian hanya dari satu variabel, Ya. kacamata atau tidak. Ya. Oleh karena itu, maka disinilah pentingnya ilmu neuroscience behavior. Ya. Disinilah pentingnya ilmu epidemiologi perilaku dengan Ya. matematika modelnya Ya. untuk membantu memberikan sebuah akurasi simpulan Ya. yang saya tidak bilang sulit dibantah, tidak bisa dibantah. Tidak bisa Matematika dibantah. itu tidak bisa dibantah. Ya. Ya, jadi konsisten seperti itu ya. Iya. Jadi saya tanyakan ini kait sekarang tentang ijazah ya. Anda kan beberapa kali meliti ijazah dan biar semua orang paham. Jika identitas pemilik ijazah itu diragukan, apakah validitas ijazah juga ikut diragukan? Ini kaitannya dengan ahli itu seorang akademisi, seorang peneliti dan pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada. Ya, saya memberikan Ya. opinion expert Ya. di sini. Jadi tidak berbasis kepada
penelitian, Ya. tapi ini adalah sebuah opinion expert Ya. dan empirical base karena saya adalah alumni Universitas Gadjah Mada juga, ya bahkan S1 dan S2. Ya. Jadi opinion expert saya menyatakan bahwa keberadaan ijazah ini bermasalah Ya. dari sisi otentitas ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Mengapa opinion expert saya menyatakan seperti ini? Ya. Karena ada beberapa expert, pakar yang juga menyatakan keraguan yang sama. Contoh, walaupun pernyataan ini sudah ditarik oleh mantan rektor Profesor Sofyan Effendi, Ya. tetapi karena ini sudah menjadi sebuah data digital, maka kita bisa tetap mengambilnya sebagai sebuah data. Sebuah data. Ya, beliau mengatakan waktu itu bahwa ada memang mahasiswa yang bernama Joko Widodo yang entry masuk ke UGM bukan di jalur sarjana tapi di jalur sarjana muda. Sarjana muda. Dan ini konsisten dengan satu data dari Bareskrim di tanggal 22 Mei 2025 ya. di mana salah satu dari 50 dokumen alat bukti yang ditampilkan adalah formulir registrasi sarjana muda dari seseorang bernama Joko Widodo. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan sebuah kerancuan, kebingungan secara disonans kognitif tadi secara massal. Karena massa itu tidak bisa mengambil simpulan bahwa ada dua orang bernama Joko Widodo. Nah, matematika memberikan jawabannya. Di sini kita mau mendapatkan jawaban bahwa foto yang ada pada ijazah yang bernama Joko Widodo ternyata berbeda secara saintifik sebesar 92,37% dengan foto seseorang bernama Joko Widodo yang menjadi presiden. Itu sebetulnya jawabannya begitu. Ya, saya lanjutkan kembali bahwa tadi secara saintifik perbedaannya antara foto yang diklaim Pak Joko Widodo dan foto pembanding itu adalah 93,37%. 92,37%. Pertanyaan saya selanjutnya, menurut Anda, jika terdapat ketidaksesuaian identitas biologi, apakah negara seharusnya melakukan verifikasi biometrik ulang? Menurut ahli. Betul. Jadi saya melihat di sini ketika matematika sudah memberikan simpulannya, ya sudah bersumbangsi untuk memberikan simpulannya, pada titik ini seharusnya ini adalah domain dari governance, bukan domain dari hukum lagi. Disinilah letak di mana pemerintah harusnya hadir untuk menyelesaikannya. Ketika ahli saintis sudah menyatakan dengan perhitungan yang akurat berdasarkan matematika, beberapa ahli yang lain juga sudah memberikan keahliannya, seharusnya disinilah titik di mana permasalahan ini harus diselesaikan secara good governance, clean government, bukan lagi pada ranah hukum apalagi kriminalisasi. Jadi saudara setuju dengan gugatan ini? Setuju sekali. Saya lanjutkan, pertanyaan masih berlanjut tadi. Tadi saudara mengatakan kan negara harusnya bersikap. Pertanyaan saya, sepanjang ahli teliti, apakah ahli pernah melihat negara melakukan uji biometrik resmi terhadap ijazah tersebut? Belum pernah. Sependek pengetahuan saya belum pernah dilakukan. Terus selanjutnya, apakah saudara memiliki pendapat tentang perbedaan morfologi wajah, kemudian gigi, indikator biologis itu harus diuji langsung dengan menghadiri ijazah asli di pengadilan? Tadi saya sudah memberikan kontribusi, sudah saya hitung. Jadi sebetulnya ya tinggal dilanjutkan saja dengan ahli yang lain gitu. Saya rasa ahli siapapun asalkan metodologi yang digunakan sama, akan hasilnya akan sama. Itulah metodologi. Pertanyaan saya lebih spesifik. Apakah Anda setuju ijazah itu diuji di pengadilan? Karena di polisi tidak diuji, di tempat-tempat lain juga tidak diuji. Apakah Anda setuju ijazah itu diujinya di pengadilan? Perbuatan pidananya itu yang harus dipengadilankan. Artinya begini, harus ada sebuah langkah secara saintifik untuk menguji
ijazah itu, baik dia sebagai sebuah spesimen maupun sebagai sebuah kumpulan artefak, maupun yang kemudian juga kita kaitkan dengan benda hidupnya, yang mana itu adalah manusianya. Itu yang dilakukan pengujian dulu dengan berbagai layer, berbagai varian, dan berbagai metodologi. Baru setelah data-data itu mendapatkan simpulan, di mana saya sudah memberikan sumbangan kontribusi saya dalam bentuk simpulan ini. Nah, soalnya disitulah kemudian muncul pengadilan yang menyatakan bahwa ada ijazah, ada tindak pidana yang menggunakan ijazah palsu yang secara saintifik itu tidak otentik, gitu. Terima kasih, Anda menghindari kata-kata palsu karena itu kata-kata pidana ya. Terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Dan selama itu tidak pernah dilakukan, ini pendapat saudara ya, sebagai alumni UGM maupun sebagai ahli neuroscience behavior. Selama itu tidak dilakukan, apakah keabsahan identitas pada ijazah tersebut tetap belum terselesaikan secara ilmiah dan hukum? Iya, jadi memang harus ada otoritas yang kemudian membuat sebuah kesimpulan, yang kemudian itu menjadi sebuah kesimpulan negara. Jadi di sini kan masih di dalam sebuah diskursus 3 hal. Diskursus ilmiah di mana saya terlibat sebagai peneliti di dalamnya. Kemudian diskursus hukum di mana ini Polda Metro Jaya dan sebagainya. Lalu diskursus politik di mana kita belum lihat. Padahal seharusnya kan ini penyelesaiannya ada penyelesaian secara politis. Saya minta pendapat Anda sebagai ahli. Apabila penelitian saudara atau simpulan saudara itu diragukan, solusinya apa? Apakah membuat penelitian lagi atau bagaimana? Anda sebagai seorang peneliti, kalau penelitian Anda itu diragukan orang, solusinya apa? Yang meragukan sampai dengan hari ini saya belum menemukan ahli yang lain, Yang Mulia. Jadi masih keraguan-raguan yang bersifat massa. Masyarakat awam. Maksud saya begini. Jadi belum ada satu yang seharusnya begini. Mohon izin Pak Pengacara saya potong. Jadi seharusnya hasil penelitian saya terhadap ijazah itu kalau memang ada yang menggugat atau ada yang kemudian meragukan, itu harusnya ilmuwan yang sama. Itu yang ingin saya jawaban itu yang ingin saya. Misalnya penelitian saya yang sudah ada dalam buku Jokowi's White Paper maupun yang saya sampaikan di majelis ini, ada yang ingin menyanggah. Yang menyanggah seharusnya adalah seorang ahli neuroscience behavior pula. Dan harus disanggah dengan metodologi yang sama. Karena kalau disanggah dengan metodologi yang berbeda ya berarti itu tidak apple to apple begitu ya. Ya, pertanyaan saya yang terakhir, saudara kan menulis semua penelitian simpulan Anda itu di dalam buku Jokowi White Papers dan menurut Anda itu akan diterbitkan seri yang kedua. Pertanyaan saya, kalau buku itu diragukan, solusinya apa sebenarnya? Orang yang meragukan buku saudara itu bahwa ini buku fitnah, buku apa, tapi melaporkan ke polisi. Solusi yang tepat menurut Anda sebagai ahli apa? Iya, hadirkan ilmuwan yang sama, yang setara dengan keahlian yang sama, buatlah penelitian. Buatlah penelitian dan kemudian ujilah hasil penelitian saya dengan hasil penelitian dia itu di sebuah majelis ilmiah dalam bentuk simposium para ilmuwan, bukan kemudian digugat secara hukum oleh orang yang tidak memahami ilmu ini, gitu Yang Mulia. Baik, dari kami cukup, mungkin ada rekan kami yang bertanya. Cukup ya? Dari kami cukup. Cukup dari kami. Selanjutnya silakan dari 2, 3. Pertama adalah CV saya sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua adalah saya menolak menjawab karena Anda tidak bersedia saya di sini hadir sebagai ahli. Saya Oh beda. Oh ini lain lagi. Oke. Anda tidak keberatan dengan kehadiran saya? Oh baik. Oh beda. UGM ini UGM. CV. Tadi kan di sini kan disampaikan bahwa S1 S2 kan di Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian yang yang sekarang ada itu kan di kandidat doktor. Bisa disampaikan karena ada pertanyaan. Iya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan Yang Mulia.
Saya saat ini adalah kandidat doktor dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior, dan yang kedua saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Pajajaran dalam bidang neuropolitika. Kedua ilmu yang diametral itu saat ini saya gabungkan menjadi sebuah ilmu baru yang disebut sebagai neuropolitika. Oleh karena itu maka saya harus belajar di Fakultas Kedokteran dalam bidang neuroscience, dalam bidang ilmu otaknya. Lalu kemudian saya mesti belajar juga di ilmu sosial politik untuk mendapatkan masalah dan bagaimana mensolusikannya. Ya. Saudara Ali, berarti untuk indikator sebagai saksi ahli, ini apakah saudara Ali pernah sebelumnya itu diundang dalam suatu penelitian atau mungkin suatu forum yang memang membutuhkan keahlian saudara Ali, dan atau apakah saudara Ali pernah membuat dokumen-dokumen atau jurnal yang indeks Scopus bagaimana mungkin menjadi pelengkap CV sebagai saksi. Satu, kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya, itu jumlahnya mungkin tak terhitung ya. Karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu. Ya. Multilinier ilmu saya. Jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi multilinier. Karena itulah maka saya mendedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat susah payah menempuh dua bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Semua sepenuhnya dengan dana pribadi. Untuk apa? Untuk mendedikasikan diri saya, menyumbangsikan ilmu saya, termasuk bagaimana kemudian saya selama 3 tahun ini, di luar dari penelitian-penelitian saya yang lain, saya menggunakan ilmu epidemiologi perilaku saya menggunakan ilmu neuroscience behavior saya untuk bisa menjawab permasalahan yang sudah terjadi selama 11 tahun ini, Pak, yang sudah menghasilkan korban 2 orang di penjara. Ini saya sebagai warga negara dan saya sebagai peneliti, saya tergugah untuk membantu menjawab permasalahan ini. Ya. Izin apabila kami dari pihak terbuka ingin mengkonfirmasi mengenai itu, apakah kira-kira pencarian di mana? Gini ya, saya menunjukkan ya. Izin yang mulia. Semua. Ini. Wah, mantap. Putih banget. Nanti disut ke belakang. Ya. Mau ditunjukkan di sini atau mau Boleh ditunjukkan di meja biar dilihat semuanya di meja. Di meja Pak Hakim. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya di belakang. ya. Hasil penelitiannya apa? Jadi biasanya jadi kemudian kalau kami bilang Saya dulu. saksi ahli khususnya sebagai peneliti itu ada jurnal Scopus yang terindeks Scopus, sehingga nanti bisa dicek kemudian di Scopus di website seperti itu. Soal pertanyaan kami itu sederhana, kalau saksi ahli sebagai peneliti, jadi menyatakan sebagai peneliti, apakah kami bisa kemudian untuk mengecek itu pun di data-data di website yang terindeks Scopus seperti ini? Jadi pertanyaan, Oke. bagaimana mengecek jurnal yang saudara pernah terbitkan di Hasil Ya. Silakan. jelek nanti kita Pak pengacara ya, seorang peneliti membutuhkan karyanya untuk dimuat di Scopus ya, atau pada jurnal-jurnal yang terindeks HI, terindeks Q1, Q2, Q3, Q4 itu. Satu, kalau di Indonesia ini adalah orang-orang yang membutuhkan KUM untuk kenaikan pangkat ya, itu dia punya kewajiban untuk itu. Yes. Saya sudah melampaui itu, Mas, Pak. Posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya. Reviewer. Karena itu, maka saya sudah beranjak. Kalau dalam bahasa penelitian ini,
saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle-oracle di masa lalu 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Socrates, ya, Galileo. Itu mereka mentahbiskan karyanya itu bukan lagi pada jurnal-jurnal, tetapi pada buku-buku seperti ini. Ya, buku saya ini insya Allah ada 40 buku ya. Ini yang sudah terbit ada 5 ya. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Kalau seandainya madep ke depan aja. Ya. Duduknya madep ke depan ya. Satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 buku, 2000 jurnal. Ya, jadi tidak penting untuk seseorang seperti saya itu menerbitkan jurnal lagi. Saya tidak butuh hukum. Yang sekarang ini saya butuhkan adalah saya mengajar. Saya membagi ilmu saya. Ya. Itu ya Mas, jadi supaya kok Mas, Pak, maaf Pak pengajar. Iya makanya. Baik, berarti ini ya ada disampaikan berikutnya kami ke pertanyaan berikutnya, Saudara Ali, sehubungan dengan tadi metode di pembandingan tadi baca facts ya. Facts dilakukan dengan metode mungkin summary-nya saja menurut saya strategi. Kalau teknisnya yang Saudara Ali lakukan itu dalam menggunakan facts, itu apakah itu Saudara Ali kemudian mencari data pembanding, data pembanding kemudian disampaikan dimuat dalam suatu aplikasi dan dikelola dengan apa namanya orang yang memiliki sertifikasi atau seperti apa? Jadi kita menggunakan metode semacam metode facial action coding system. Itu di dalamnya itu ada mungkin lebih dari 10 metode yang dijahit ya oleh apa namanya teknokratnya, oleh pembuatnya. Saya di sini perannya adalah sebagai user. User itu adalah penerjemah terhadap metode tersebut. Nah, untuk diketahui Pak pengacara bahwa salah satu metode yang digunakan oleh facts untuk melakukan akurasi itu metode matematika yang disebut sebagai Monte Carlo. Saudara, maksudnya saya adalah teknisnya. Ya. Mungkin saya pengen membandingkan foto saya yang lama dengan foto saya yang sekarang. Itu apa yang perlu saya lakukan? Jadi memberikan gambaran kepada kamu. Apakah saya kemudian menghubungi facts atau ada suatu aplikasi di situ atau bagaimana itu? Enggak, teknologinya sudah teknologi yang sudah endpoint Mas, udah market ya. Facts itu, facial action coding system itu adalah teknologi yang Anda misalnya kuliahnya di mana sih? Hukum ya? Kenal SPSS nggak? Statistical for social purpose. SPSS belum ya? Oh, kalau di hukum nggak pakai statistik ya? Nah, itu adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi yang kalau kita membutuhkan ya udah kita tinggal beli aja license-nya. Nah, facts pun begitu. Nah, untuk supaya mendapatkan sebuah gambaran, Mas, Pak. Jadi, pada facts itu ada sebuah bantuan untuk kalau Anda senang sekali dengan comparison ya, dengan pembanding. Jadi ada metode nama Monte Carlo. Dia itu sudah menyediakan berapapun juga pembanding yang kita butuhkan. Kita misalnya memasukkan 10.000 pembanding, 10.000. Saya pakai 50.000 pembanding, Mas. Jadi dia akan mencari sendiri itu dengan algoritmanya dia. Jadi kita tidak usah harus susah-susah untuk mencari pembanding-pembanding yang ada. Dia secara teknologi dia sudah membuat pembandingnya. Oke. Gitu. Berarti modelnya seperti engine ya. Mohon maaf ya karena kami tidak mengerti. Jadi itu tidak sebagai apa yang namanya ya prosesor ya. Tidak iya. yang bisa itu bentuknya tools, berarti bisa itu di back office di sana adalah orang, atau bisa itu semacam engine seperti itu. Iya. Nah, Oke. melanjutkan. Nah, kira-kira saudara, apakah tools itu saudara Ali dalam memasukkan data-data pembanding, berarti saudara menyampaikan dari 50.000 ya, data pembanding itu apakah
saudara Ali itu mengambilnya dari mana? Apakah dari fax itu sudah menyediakan atau saudara Ali mengambil dari apa namanya website official atau dari Gini ya. Satu, saya izin Yang Mulia menjawab dengan dua analogi ya. Satu tuh saya buat analoginya begini Mas. Saya mau masak capcay. Saya butuh saus tiram sebagai bagian dari capcay saya supaya enak. Saya tidak perlu bikin saus tiram kan? Saya cukup membeli saus tiram dalam bentuk botolan yang sudah jadi. Dan bagaimana cara membuat saus tiram itu kan saya nggak perlu tahu. Karena yang saya perlukan adalah saya bikin capcay. Seperti itu ya. Paham ya? Kurang lebih analoginya seperti itu ya. Di dalam dunia teknologi aplikatif ya, itu seperti itulah yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin baju, kita nggak perlu harus bikin kancingnya. Kita cukup membeli orang yang membuat kancingnya. Kan seperti itu ya. Jadi seperti itulah teknologi aplikatif itu. Oke ya. Kemudian habis itu sudah paham? Sudah bisa menangkap analoginya ya? Oke. Kemudian saya akurasi lagi itu berarti data-data itu saudara Ali tidak mencari lagi ya, tidak susah untuk mencari lagi, mengcompile seperti itu, tinggal tadi yang saudara analogikan sebagai botol saus tiram itu sudah tersedia seperti itu. Gini, semudah penjual bakso menjual baksonya. Tukang bakso nggak perlu giling daging untuk bikin bakso. Cukup dia pergi ke tempat orang jual bakso, besok pagi dia sudah bikin bisa jual mangkok bakso. Kan sekarang itu kemudahan teknologi luar biasa ya. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Jadi ini kalau kita bicara teknologi, kalau kita masih bertanya bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara itu, kita akan kehilangan waktu sekitar 100 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Yang kedua adalah saya mau jawab. Jadi tadi pembandingnya ada 50.000 Monte Carlo, itu dokter cari sendiri, nggak perlu Mas. Karena Monte Carlo itu sendiri akan bekerja untuk kita. Jadi teknologi itu ibaratkan pelayan kita Mas. Kita butuh data apa, tinggal kita prompting, kita dapat. Itulah teknologi. Jadi keahlian dari seorang ahli adalah bagaimana dia memberikan perintah yang akurat, valid, reliable kepada mesin yang menjadi pelayan kita itu. Oh bukan begitu, nanti salah lagi nanti pengertiannya. Salah nanti pengertiannya Mas. Jadi gini, pakai analogi ya. Sebetulnya ini kan pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya, tapi kalau tidak memahami teknologi agak susah juga menjawab. Intinya adalah kita ini sangat diuntungkan dengan teknologi sekarang. Dulu yang kita nggak pernah bisa membayangkan bahwa foto yang kabur ya, yang dimunculkan itu bisa kemudian di-enhance dengan teknologi sampai menghasilkan sebuah foto yang sangat jelas, dan dari situ kita bisa melihat bahwa foto itu oleh metodologi dikatakan bisa dihitung 92,37% itu bukan fotonya Presiden Joko Widodo. Itu kita harus melihat itu sebagai sebuah berkah teknologi yang mempermudah hidup kita. Bukan kemudian kita bersusah payah lagi untuk mencari tahu itu gimana cara makainya, gimana cara ini, cara masaknya gimana dan sebagainya Mas. Nanti kita ketinggalan 1000 tahun. Baik, saudara Ali, berikutnya kami ingin menanyakan mengenai salah satu slide yang saudara sampaikan. Oh iya, ini yang disampaikan pas jadi dari dua foto yang dibandingkan itu, kami khususnya saya pribadi itu saya melihatnya bahwa ada 86% namanya yang menjadi angka, yang menjadi pembeda di antara keduanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pemilihan data yang tentunya datanya itu di foto ijazah kan cuma satu ya. Nah, terus yang dibandingkan yang di bawahnya itu menurut kami bahwa ya berdasarkan yang ibu sampaikan tadi juga, ini kemudian tadi itu kan urat wajah itu sangat responsif. Urat wajah sangat responsif. Kemudian tadi saudara sampaikan bahwa sangat terpengaruh
berpengaruh dengan pikiran dari seorang manusia. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau bohong itu juga khianat segala macam. Nah, bayangkan ketika ada dua foto yang dalam suatu mungkin dalam suatu pikiran yang berbeda dengan suatu tarik akurat yang berbeda. Kenapa kemudian bisa dibandingkan kemudian dalam muncul angka? Jadi ketika saya membandingkan sesuatu itu saya cari spesimen yang bisa mungkin dalam kondisi yang apple to apple. Nah, kira-kira bagaimana saudara Ali kemudian memilih membandingkan dua foto tersebut? Yang satu fotonya firm ya, yang di atas itu seperti orang foto wisuda atau foto kantor itu. Yang satu lagi mungkin itu kalau saya melihatnya sedang dalam proses memberikan sesuatu, yaitu sedang berbicara dalam nah itu kan tarikan ininya berbeda, kemudian dan sangat memungkinkan untuk berbeda juga mempengaruhi jumlah dari apapun. Kira-kira menjelaskan seperti apa, saudara? Pak, tadi saya udah berjam-jam menjelaskan, ya. Dan Anda kemudian mempertanyakan dengan pertanyaan yang sangat awam gitu loh. Dan berdasarkan semua itu berdasarkan presumption bukan assumption ya. Presumption. Jadi wajah kan tadi saya sudah jelaskan. Mungkin di Wajah summary-nya ya ini tuh. Tidak perlu dijawab, tidak apa-apa. Iya 92,37%, Mas. Nggak usah jawab ya. Nggak usah, nggak boleh, nggak apa-apa, udah dijawab. Saya udah jawab tadi ya. Bukan saya jawab, saya jelaskan dengan sangat pelan-pelan. Tadi saya tanyakan bahwa ini kan ada dua foto. Kalau saya foto yang atas itu diam seperti itu, yang bawah itu kan sedang dalam aktivitas. Saudara, maksudnya itu tidak juga foto yang diam seperti itu. Tadi Mas itu ya, itu kan tadi saya jelaskan. Slide ini kan nggak mungkin saya memuat puluhan halaman hasil dari bagaimana matematika itu bekerja dengan rumus-rumusnya ya. Nah, jadi segala noise, segala gangguan yang terjadi, yang Anda presumption bahwa itu akan membuat si foto dari ijazah dengan foto orang yang sedang bicara itu beda, itu sudah dikendalikan semuanya Mas. Sudah dikendalikan. Dengan yang tadi itu ya? Iya, sudah dikendalikan. Iya, sudah dikendalikan. Jadi ini tinggal kemudian hasilnya adalah angka. Nah, ketika kita bicara angka, Mas, itu udah di level yang sudah tidak bisa lagi kita perdebatkan. Kalau kita bicara angka, ini bahasa saintifik ya, bahasa eksak ya. Maka ada namanya ilmu eksakta karena kita sudah menggunakan number, sudah menggunakan angka, ya. Baik, majelis terakhir. Tapi maksudnya paham kan? Oh ya, alhamdulillah. Terakhir terkait dengan apa namanya tadi yang saudara presentasikan ya, keahlian saudara kan tadi di depan dipresentasikan ketika membaca menganalisis dari jasa pembanding. Jadi kalau jasa namanya adalah Bambang Budi. Nah, bagaimana saudara ahli, maksudnya tadi kan disampaikan dengan penginderaan pun cukup. Maksudnya apakah saudara ahli tadi membandingkan dengan foto ijazah dengan foto Pak Bambang Budi yang lain seperti itu? Karena kan pemahaman saudara ahli kalau Pak Bambang Budi kan sudah almarhum dan dari foto yang disampaikan di itu tidak ada foto selain yang di ijazah. Oh tadi itu bukan pembanding, tapi saya tadi kepada Yang Mulia Hakim menunjukkan sebuah fenomena. Ini fenomena Mas, bukan pembanding. Sebuah fenomena di mana ada ijazah asli Kehutanan UGM dan ahli warisnya pun juga menjadi saksi di sini. Kita melihat ada sebuah fenomena di mana pada ijazah itu ada artefak-artefak yang menarik untuk kita perhatikan. Jadi ini kita nggak bicara uji, kita nggak bicara itu sebagai pembanding. Ini fenomena ada ijazah, ada watermarknya, ada embossnya. Kemudian kita coba fotokopi berulang, itu watermarknya tetap nggak hilang, embossnya tetap nggak hilang. Sementara yang satu
Ya, itu nggak ada watermark sama sekali, nggak ada emboss sama sekali. Ini tadi kita sedang bahas tentang fenomena. Kita tidak sedang melakukan uji perbandingan, beda tuh. Kalau uji perbandingan, kembali lagi, bahasa eksakta berkata, pakailah rumus, pakailah teknologi. Tidak menggunakan panca indera. Panca indera ini adalah untuk membaca, melakukan pengkajian superficial terhadap fenomena. Ya. Tadi bukan ini ya, bukan exercise saudara dan Bapak Kara ketika melakukan analisis fenomena tadi. Iya, makanya tadi saya sama Yang Mulia Hakim saya katakan panca indera. Ini kita tidak melakukan pengujian apapun. Ini ada sebuah fenomena gitu yang sangat layak untuk disampaikan pada persidangan ini. Ya. Terima kasih sudah cukup ya. Baik. Untuk terbuka tempat ada pertanyaan. Terbuka tempat tidak mau pertanyaan. Saudara ahli ya, tadi ada yang namanya